Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated, and no allied forces attempting to take over in their place, Aku harus memberitahu kepada nationalist Bukhari feeling dan swept Hatta. the people of Indonesia. Was 6 weeks old before the first Allied forces returned to the Indies, and some 2,000 British troops with a contingent of Dutch landed at Batavia. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Syahrir. Maaf rumah saya begitu sederhana. Tak apa. Silahkan duduk. Terima kasih. Bagaimana dengan soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah kita lebih baik merdeka tanpa melalui PPKI? Mengapa Bu Syahrir mengatakan seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia adalah bentukan Jepang. Sebaiknya kita memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa Vacuum of Power. Vacuum of Power? Saya mendengar itu dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya kita dalam masa kekosongan kekuasaan. Jadi ini kesempatan baik untuk kita untuk mempromosikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau terlebih dulu saya menelpon dia? Ini yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya dan Sultan Syahrir mengunjungi rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja boleh. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduklah. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin disampaikan oleh Sultan Syahrir, Bung. Berita apakah itu? Saya mendengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita untuk mempromosikan kemerdekaan untuk Indonesia mempunyai kepemimpinan yang baru? Saya tidak memiliki hak untuk bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuanya sendiri. Tapi Bung, Maafkan Syahrir, kita tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu, kami pamit. Mari Bung Hatta. Mari. Misi Bung. Ya.
15 Agustus 1945, pukul 22.00 WIB, di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, malah akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran esok hari. Potong leherku sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak lagi guna bertengkar. Mari kita duduk bicara secara baik-baik. Wikana, kita tidak lagi boleh gegabah. Mengapa kau tidak melakukannya sendiri dan minta Bung Karno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan Indonesia? Kekuatan kita tidak sebanding dengan tentara Jepang dan tentara sekutu. Kita tidak dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Pasti bisa. Benar, Bung. Mari segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang-tenang, ini sudah malam. Tidak baik untuk Anda melakukan keributan semalam ini. Saya mengerti perasaan saudara. Tapi untuk kali ini, saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan terjadi lebih banyak korban jiwa yang akan terjadi di negara kita. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, bagaimana akan kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita desak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa dipengaruhi oleh Jepang. Tapi, mana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Lalu di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk melakukan hal itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisa kamu membantu kami? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jio Kiesong. Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jio Kiesong. Kapan kita akan menculik Soekarno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh Anda setuju? Tepatnya pukul berapa? Jam 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana kini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Itu sudah menjadi pilihan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang kau katakan? Jika itu benar, kita tidak akan sanggup melawan tentara Jepang yang masih utuh di Jawa. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan, Bung. Ayo, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Bung Karno. Ada apa? Anda harus ikut kami dan Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian bahwa aku mempunyai istri dan anak yang masih kecil? Bagaimanakah dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa di luar sangat banyak orang? Guntur sangat tahu mendengar suara kalian. Pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Kenapa Mas? Supaya mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang. Lalu bagaimana dengan aku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku sangat mencintai mereka. Jika kalian membawa aku pergi, kalian juga harus membawa mereka.
Baiklah Bung, kami akan bawa Anda, istri Anda, dan anak Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Sebenarnya apa tujuan kalian membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Ya Hatta, kau ternyata sudah di sini. Iya Bung, mereka melakukannya. Mereka juga membawa Fatma dan Guntur. Benar Hatta? Soekarni, sebenarnya ada apa ini? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah. Ini waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kamu sangat mudah terpercaya oleh kawan itu Karni? Jepang pasti akan memberikan kemerdekaan Indonesia, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas hasil jerih payah usaha kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita dapat dijajah kembali Bung. Ada apa salah? Mengapa Anda terengah seperti itu? Ada Mr. Subaca di luar, dia memaksa untuk menjemput Soekarno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wigana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa kamu ingin menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak punya hak untuk menjemput mereka. Mengapa? Kami para pemuda telah sepakat untuk membawa mereka ke sini dan mendesak mereka agar segera melakukan proklamasi. Kalau begitu, izinkan aku masuk untuk menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa Soekarno? Rapat PPKI batal, dan aku memberitahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar Bung. Bukankah saya sudah memberitahu kepadamu Bung? Tapi saya masih tidak percaya Bung Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami duluan pulang? Lihatlah Guntur dari menangis. Benar, bolehkah aku membawa Bung Karno dan Bung Hatta pulang, Wikana? Tidak. Aku akan menjaga mereka dengan taruhan nyawaku. Bisakah aku mengenai janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maida untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. (17 Agustus 1945 dini hari). Setelah sampai di rumah Laksamana Maida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maida. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Soe Karni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimanakah bunyi proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Lanjutannya Bung, mengenai hal-hal pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan secara sesama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju! Terus Bung, siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini? Bagaimana jika kita semua yang hadir di sini menandatangani? Saya rasa jangan terlalu banyak. Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa.
Sayuti, tolong tim. Siap, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasinya, Bu? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana diturunkan dalam Al-Quran tanggal 17. Dan sehari semalam orang Islam sholat 17 rakaat. Bagaimana kalau hari ini? Jumat lagi 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa melaksanakannya? Bagaimana kalau pukul 10 tepat? Setuju! Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi bendera merah putih dan siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju! Ini naskah proklamasinya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, perbanyak proklamasi dipresentasikan di seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Terus, langkah, tegap, maju, jalan. Jalan. Kanan, kiri. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian untuk hadir di sini menyaksikan suatu peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang dan zaman Jepang ini, tampak kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita telah menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratannya itu telah seia sekata, berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka. Kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberi kemerdekaan kita ini. Merdeka! 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 Kita udah merdeka, WS! Kami, Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia